Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Dayan dari kelas TM21E pada tugas teknik pengukuran. Kali ini kita masuk sesi atau tugas yang ke-14 yaitu tentang komponen dasar elektronika sistem pengukuran. Langsung saja kita memasuki ke pembahasannya. Elektronika adalah salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan yang sangat penting pada zaman sekarang atau pada zaman yang berkembang. Nah, tiap hari juga kita pasti tidak akan lepas dari elektronik seperti salah satunya itu ada gadget. Adapun pengenalan terhadap komponen elektronika seperti resistor merupakan piranti untuk menahan arus daya atau resistansi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut atau lebih detail tentang komponen-komponen elektronika, dalam pelajaran dasar elektronika ini ada baiknya kita tahu dulu jenis-jenis komponen elektronika berdasarkan butuh atau tidaknya arus listrik dalam bekerjanya. Dalam bidang elektronika ini dikenal ada dua jenis komponen yang dikelompokkan berdasarkan kriteria yang di atas. Nah, dua macam komponen ini itu adalah komponen aktif dan komponen pasif. Nah, dua macam komponen ini yang akan kita pelajari dalam dasar elektronika. Nah, komponen aktif ini adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika. Nah, contohnya itu ada transistor, ada IC, ada lampu tabung. Nah, besar arusnya itu panjangnya bisa berbeda-beda untuk tiap komponennya. Sedangkan komponen pasif itu kebalikan dari yang tadi. Yang ini tidak memiliki arus listrik. Nah, contohnya itu ada resistor, kapasitor, trafo, dioda, dan sebagainya. Nah, dalam dasar elektronika ini, penggunaan kedua jenis komponen ini hampir selalu digunakan bersama-sama. Nah, kecuali dalam rangkaian-rangkaian pasif yang hanya menggunakan komponen-komponen pasif saja. Misalnya itu ada rangkaian basandal pasif, tapis pasif, dan sebagainya. Dan untuk IC ini, integrated circuit adalah gabungan dari komponen aktif dan pasif yang disusun sebagai sebuah rangkaian elektronika dan diperkecil ukuran fisiknya. Selanjutnya kita akan menjelaskan resistor yang salah satu komponen elektronika pasif yang saya jelaskan tadi. Nah, resistor ini adalah suatu komponen elektronik yang dapat menghambat gerak lajunya arus listrik atau membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian, disingkat dengan huruf R, dan satuannya itu ada ohm atau ohm. Nah, untuk fungsi resistor ini sebagai pembagi arus, penurun tegangan, pembagi tegangan, dan sebagai penghambat aliran arus listrik. Nah, ada pula kategori dari resistor berdasarkan nilainya itu ada 3. Yang pertama ada resistor linear fix. Yang kedua ada resistor non-linear, dan yang terakhir yang ketiga itu ada resistor variabel. Nah, kita menjelaskan resistor linear atau fix. Nah, resistor ini yang nilai hambatannya itu tetap. Makin besar bentuk fisik resistor, makin besar pula dasar resistor tersebut. Nah, semakin besar nilai dasar resistor, makin tinggi suhu yang dapat diterima oleh resistor tersebut. Nah, resistor bahan gulungan kawat pasti besar bentuk dan nilai dayanya dibandingkan resistor dari bahan karbon. Yang kedua itu resistor yang non-linear. Nah, resistor non-linear ini yang nilai hambatannya itu berubah-ubah karena faktor lingkungan, X cahaya, dan suhu. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada PTC, positif temperature coefficient. Nah, yang ini nilai hambatannya terpengaruhi oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhu yang mempengaruhi, maka besar nilai hambatannya. Yang kedua ada NTC. NTC ini adalah negatif temperature coefficient. Nilai hambatannya ini berpengaruh oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhunya itu yang mempengaruhi makin kecil nilai hambatannya. Yang ketiga ada LDR, light dependent resistor. Nah, nilai hambatannya ini berpengaruh oleh perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Makin besar intensitas cahaya yang mengenai, makin kecil juga nilai hambatannya. Selanjutnya ke yang ketiga ada resistor variabel. Resistor variabel ini yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya itu dengan menggunakan tangan atau menggunakan obeng bila ada garis minnya itu. Nah,
Selanjutnya, sehingga nilai resistansinya itu dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita menghitung nilai resistansi atau mengira nilai resistor. Nah, nilai resistor ini dapat kita ketahui dengan kode warna, dengan kode huruf pada resistor. Nah, resistor ini dengan nilai resistansi ditentukan dengan kode warna. Dapat ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya yang rendah, sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap daya yang besar dan resistor variabel. Yang pertama itu ada resistor dengan 4 cincin kode, maka cincin yang satu dan juga yang kedua merupakan digit angka, dan cincin yang kode ketiga itu merupakan faktor pengali. Kemudian cincin warna yang keempat itu menunjukkan nilai toleransi resistor. Yang kedua itu resistor yang memiliki 5 cincin kode warna. Nah, maka cincin yang 1 dan yang 1, 2, 3 itu merupakan digit angka, dan cincin yang keempat itu merupakan faktor pengali. Kemudian cincin yang kode yang nomor 5 itu menunjukkan nilai toleransinya. Dan yang ketiga itu ada resistor dengan memiliki 6 cincin warna. Nah, pada prinsipnya itu sama dengan resistor yang memiliki 5 cincin. Nah, cincin warna dalam menentukan nilai resistansinya. Nah, cincin yang keenam itu menentukan koefisien temperatur yang maksimum yang diizinkan oleh resistor tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.